Pengenalan fitur IC Core System Part 1. Selamat datang di IC Core System, Integrated Core System. Sistem pengelolaan koperasi modern dan terintegrasi di Indonesia. Ini adalah tampilan beranda ketika kita masuk di dalam IC Core System. Fitur pertama kami perkenalkan adalah fitur login. Gimana caranya kita login? Kita masuk ke akun saya yang terdapat di sebelah kanan atas. Kita tekan atau klik masuk ke akun saya. Kita sudah berada pada tampilan form login. Di sini ada dua form yang harus kita isi untuk kita bisa login. Yang pertama adalah email. Masukkan email kita yang sudah didaftarkan oleh super admin. Jika belum ada email yang didaftarkan, Anda bisa meminta super admin untuk mendaftarkan email Anda serta password standar Anda yang nanti dapat Anda rubah pada saat Anda login atau masuk di dalam sistem. Jika Anda sudah mendapatkan email dan password, Anda masukkan email dan password ke dalam form yang sudah tersedia. Jika Anda lupa password, Anda bisa tekan lupa password, maka akan dikirimkan ulang kata sandi atau reset password ke email Anda. Tinggal Anda masukkan email yang Anda daftarkan pada super admin, kemudian kirim link atur ulang kata sandi. Kemudian setelah itu Anda bisa masuk dengan email dan password yang sudah di-reset. Atau jika Anda tidak lupa password dan email, Anda bisa masukkan email dan password kemudian masuk ke akun. Klik masuk ke akun. Ketika kita klik masuk ke akun, maka kita sudah berada di dalam sistem IC Core System. Ini adalah tampilan di IC Core System. Dan tampilan pertama ini adalah tampilan dashboard. Merupakan tampilan dari seluruh rekapitulasi input transaksi yang sudah dilakukan di dalam sistem. Di dalam dashboard ini kita bisa langsung melihat secara keseluruhan mengenai rekapitulasi transaksi yang sudah diinput. Ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah informasi keanggotaan, informasi simpanan utama, informasi unit simpan pinjam, informasi sisa hasil usaha, dan performance atau key performance indicator. Apa saja yang bisa disajikan di dalam dashboard ini? Yang pertama kita buka dulu keanggotaan. Di keanggotaan kita bisa melihat atau menyaksikan hasil rekapan dari inputan transaksi. Di sini kita bisa melihat berapa jumlah pengguna umum, di mana pengguna umum adalah pengguna aplikasi atau sistem yang bukan terdaftar menjadi anggota. Di sini tertera 30 orang karena di dalam sistem sebelumnya sudah terinput ada 30 orang yang terdaftar sebagai pengguna umum namun belum menjadi anggota. Kemudian yang kedua kita bisa melihat daftar anggota. Di mana daftar anggota ini adalah pengguna yang sudah mendaftar menjadi anggota dan melakukan pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib. Kemudian yang ketiga adalah keluar anggota. Di sini menyajikan berapa jumlah anggota yang keluar dari anggota koperasi. Kemudian juga disajikan berapa jumlah anggota laki-laki dan berapa jumlah anggota perempuan. Selain data ini kita juga melihat ada grafik, di mana grafik ini menyajikan berapa pertumbuhan anggota setiap bulannya. Kemudian kita juga bisa melihat diagram sebaran tipe anggota, di mana sebaran tipe anggota yang ada disajikan di sini adalah pengguna umum, anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota pendiri. Sebaran tipe anggota ini tergantung dari settingan awal kita men-setting tipe keanggotaan.
Apabila kita settingannya adalah pengguna umum, anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota pendiri, maka tampilannya seperti ini. Namun jika settingan awal kita menyajikannya berbeda, menginputnya berbeda, maka penyajiannya akan berbeda. Kemudian yang berikutnya kita masuk pada dashboard simpanan utama. Di dashboard simpanan utama ini kita bisa melihat penyajian atau rekapitulasi dari transaksi yang sudah diinput sebelumnya mengenai total simpanan pokok. Berapa sih total simpanan pokok saat ini? Kita bisa melihat up to date pada saat kita mengakses sistem ini. Apabila ada penambahan, maka secara otomatis di sistem ini terupdate penambahannya. Apabila ada pengurangan, juga secara otomatis terupdate perubahannya. Kemudian selain simpanan pokok, juga ada total simpanan wajib, ada total simpanan sukarela, total simpanan wajib khusus, total saldo unit modal penyertaan. Juga kita bisa melihat berapa jumlah rekening simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan wajib khusus, dan rekening modal penyertaan. Di sini juga disajikan mengenai total keseluruhan dana pihak ketiga dan total modal anggota. Kemudian ada diagram, grafik sebaran simpanan utama, di mana diagram ini menggambarkan persentase dari jenis-jenis simpanan yang sudah kita setting di awal. Karena settingan awal di sini ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan wajib khusus, dan unit modal penyertaan, maka tampilannya seperti ini. Ketika di sini total simpanan wajib khususnya 0, maka tidak tertampilkan. Di sini biru tua tidak tertampilkan. Kemudian total modal penyertaan 0, maka tidak tertampilkan dalam diagram ini. Selanjutnya kita masuk pada dashboard unit simpan pinjam. Di dashboard unit simpan pinjam ini menyajikan berapa jumlah simpanan umum. Simpanan umum ini adalah simpanan yang ada di unit simpan pinjam, yang terdiri dari 3 jenis simpanan, yaitu simpanan umum seperti tabungan, kemudian ada simpanan berjangka seperti deposito, dan simpanan rencana seperti tabungan haji atau tabungan pendidikan dan lain sebagainya. Di sini disajikan berapa total simpanan umumnya, berapa jumlah rekeningnya, berapa simpanan berjangkanya, berapa jumlah rekeningnya, berapa simpanan rencana, dan berapa jumlah rekeningnya. Selain itu juga kita disajikan rekapitulasi tentang pinjaman. Berapa penyaluran pinjaman dari unit simpan pinjam, kemudian jumlah rekeningnya berapa, pendapatan bunganya berapa, pendapatan dendanya berapa, jumlah NPL-nya serta persentase NPL-nya. Kita juga bisa melihat baik per bulan maupun per tahun. Serta juga disajikan grafiknya. Yang berikutnya adalah dashboard SHU. Di sini menyajikan berapa alokasi dana SHU yang akan dialokasikan kepada anggota. Sesuai dengan settingan yang disetting di awal pada saat kita ingin membagikan SHU, perhitungannya seperti apa kita setting di awal. Berapa dana cadangannya, berapa jasa anggota berdasarkan simpanan atau modal, jasa anggota berdasarkan pinjaman, jasa anggota berdasarkan transaksi, dana pengurus, dana pengelola, dana pendidikan pegawai, dana pengembangan koperasi, dan dana sosial. Dan Anda juga bisa melakukan custom mengenai sistem pembagian SHU ini. Kemudian yang berikutnya, kita bisa melihat performance atau key performance indicator. Untuk key performance indicator ini kita bisa melihat secara keseluruhan unit usaha yang ada di koperasi maupun kita bisa melihat berdasarkan unit usahanya. Di key performance indicator ini kita bisa melihat berapa laba bersih baik per unit maupun secara konsolidasi atau secara keseluruhan dari koperasi, unit usaha koperasi. Kita juga bisa melihat total kas dan bank, pendapatan, biaya HPP, keuntungan,
piutang, kewajiban serta biaya operasional. Dan juga kita bisa melihat ada indikator rasio rentabilitas dan rasio solvabilitas. Ya, ini yang tadi saya jelaskan adalah tampilan dari dashboard sistem yang merupakan rekapitulasi atau resume dari transaksi yang sudah kita input di dalam sistem. Kita masuk yang berikutnya adalah dashboard teller. Ketika kita klik dashboard teller yang berada di kiri atas, kita klik dashboard teller, maka akan tampilannya seperti ini. Akan muncul kas awalnya berapa. Yang bisa masuk ke dalam dashboard teller ini adalah user yang memiliki akses terhadap teller. Yang bisa kita setting di awal untuk mendaftarkan siapa saja user yang bisa masuk ke dashboard teller ini. Di mana di dashboard teller ini akan ada login sebagai teller. Kemudian untuk masuk, kemudian nanti kalau sudah masuk ada logout dari teller. Pada saat kita akan masuk ke dalam teller, kita juga bisa menginput berapa uang kas awal yang dipegang oleh teller. Jika kita sudah masuk dalam teller, kita bisa melakukan store. Ada store card store. Store ini yang dilakukan adalah store simpanan pokok, baik simpanan wajib, kemudian simpanan sukarela, atau simpanan umum yang ada di unit simpan pinjam, tergantung tellernya dia ditempatkan di divisi mana. Ada dua jenis teller, yaitu ada teller kelembagaan dan teller unit simpan pinjam. Teller kelembagaan adalah teller yang melakukan tugas untuk transaksi simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Sedangkan teller unit simpan pinjam adalah teller yang melakukan tugas untuk transaksi unit simpan pinjam. Baik itu simpanan umum yang terdiri dari simpanan tabungan, kemudian simpanan berjangka, dan simpanan berencana. Serta juga pinjaman. Selain store juga bisa teller melakukan penarikan saldo baik dari simpanan pokok, wajib, sukarela, unit modal penyertaan, simpanan wajib khusus, simpanan umum, dan lain sebagainya. Kemudian bayar cicilan simpanan dan cari anggota. Ini adalah dashboard serta shortcut teller yang ada di sudut kiri atas. Kemudian di sudut kanan atas ada satu fitur modul yang ada di sudut kanan atas ini adalah fitur mengenai akun, status, dan notifikasi. Di sini pertama ada status teller offline. Jadi apabila kita belum login menjadi teller, maka statusnya di sini adalah tellernya offline. Ketika kita sebagai teller masuk sebagai teller, login sebagai teller, maka di sini statusnya online. Kemudian ada status kita user yang menggunakan sistem ini bekerja di mana? Di pusat atau di unit usaha simpan pinjam atau di unit toko atau di unit mana atau di cabang mana, di wilayah mana, itu akan muncul di sini. Apabila kita ditempatkan di pusat, maka di sini akan muncul pusat. Kemudian service unavailable. Jika muncul tanda merah seperti ini, service unavailable, maka ini menunjukkan bahwa pengguna sistem belum melakukan pembayaran servis bulanan yang seharusnya dibayar setiap bulannya untuk pembayaran servis sistem. Maka pengguna sebaiknya segera melakukan pembayaran jika ingin melanjutkan mendapatkan servis layanan dari sistem. Kemudian yang berikutnya ada status fingerprint. Apabila pengguna menggunakan perangkat fingerprint, maka akan muncul status ini. Apabila fingerprintnya sudah terpasang dan terlogin dengan benar, maka statusnya di sini akan hijau. Jika tidak terpasang, maka hitam seperti ini. Kemudian yang berikutnya, ini terkait dengan
mutasi saldo deposit jika user juga menggunakan sistem aplikasi Android yang juga terintegrasi dengan core system ini. Di mana ketika user menggunakan aplikasi Android untuk anggota koperasinya, maka anggota koperasi bisa melakukan berbagai macam transaksi, baik itu transaksi pulsa, transaksi transportasi online, makanan online, kemudian ada transaksi Freshmart, marketplace, toko sekitar, dan deposit transfer antar bank. Nah, untuk bisa melakukan transaksi ini, pengguna harus melakukan deposit. Nah, di sini adalah status mutasi saldo deposit. Di mana ketika transaksinya terjadi, maka depositnya akan berkurang. Dan ketika kita melakukan top up deposit, maka depositnya akan bertambah. Kemudian di sebelah kanan, ini ada kamu memiliki undefined pesan. Jadi kita juga memiliki pengembang sistem memiliki layanan service untuk customer service. Jika ingin menggunakan layanan sistem customer service, maka di sini ada kuotanya. Ada depositnya. Ketika deposit dilakukan, ini akan menunjukkan berapa tiket yang tersedia untuk layanan customer service. Namun pengguna juga bisa menggunakan layanan sendiri yang sudah disiapkan dalam sistem core system untuk bisa melakukan pelayanan kepada pengguna aplikasi. Kemudian di sini ada pemberitahuan terbaru, ini akan juga terkait dengan pengguna aplikasi Android. Jika misalnya pengguna aplikasi melakukan top up, maka di sini ada notifikasi. Ada anggota yang top up. Kemudian jika anggota koperasi yang menggunakan aplikasi Android melakukan ganti PIN, akan ada notifikasi di sini. Maka harus dilakukan tindakan terhadap ganti PIN itu, apakah disetujui atau ditolak. Kemudian ganti password juga akan ada notifikasi di sini. Penarikan dana juga ada notifikasi di sini. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan akun. Di sebelah kanan ada gambar orang di sini, ini adalah profile. Kita bisa klik profile kita, maka ini adalah tampilan dari profile kita. Profile dari user atau pengguna sistem. Di sini menunjukkan tipe usernya apa, kemudian foto profile kalau belum ada bisa diupload gambar agar di sini ada fotonya. Kemudian ada namanya siapa, kemudian alamat email, zona waktu akan dibuat dan terakhir diperbaharui. Jika ingin mengedit informasi ini, kita bisa tekan edit informasi. Maka kita bisa mengedit ini, mengganti nama, bisa. Kemudian mengganti email, kemudian nomor telepon, jenis kelamin, kemudian alamat, kecamatan, kabupaten, provinsi. Jika kita sudah mengedit, kita bisa melakukan perbarui. Kemudian yang berikutnya kata sandi, kita juga bisa merubah kata sandi untuk masuk atau login ke dalam sistem. Kita masukkan kata sandi, jika ingin merubah kita tinggal masukkan kata sandi saat ini, kemudian kita bisa masukkan kata sandi yang baru, kemudian konfirmasi kata sandi baru, kemudian perbarui kata sandi. Yang berikutnya adalah autentifikasi dua faktor. Autentifikasi dua faktor ini adalah sistem yang kita siapkan untuk keamanan data. Apabila user menggunakan autentifikasi dua faktor ini, maka keamanan datanya lebih aman. Karena setiap misalnya ada orang lain yang mengetahui password dari user, ketika orang tersebut login, maka akan ada notifikasi ke handphone dari user. Sehingga user bisa mereject atau approve. Kemudian berikutnya kita di profil ini juga kita bisa keluar, kita bisa kembali ke administrasi, ke dashboard seperti ini, atau kita bisa juga keluar dari sistem. Seperti ini. Maka akan kembali ke beranda pada saat kita keluar dari sistem. Demikian pengenalan sistem core system untuk part 1. Kita lanjutkan di pengenalan IC core system di part 2. Sampai ketemu lagi. Sukses selalu.